شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي Udah dua batang. Udah dua batang. اللهم صل وسلم وبارك على Udah dua batang. وحبيبنا وشفيعنا Ngerokok dia. وقرة أعيننا ومولانا محمد Sallallahu alaihi wasallam. الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الحق قدره ومقداره العلي العظيم أما بعد Hadratil Mukarram yang saya hormati segenap para alim ulama, para habaib, wabil khusus kepada Habib Fahmi dan guru kita bersama yaitu Ustaz Muhammad Naim dan bapak-bapak. Masih kuat? Masih Pak, masih kuat ya Pak? Sih. Sampai jam 2 kuat? Enggak. Serius? Hah? Yakin? Sekarang jam berapa? 1. Jam? Setengah 2. 10 sampai jam 2 kuat? Oh mas. Oh. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf agak sedikit lemah. Makanya saya kenapa minta kursi ya. Jadi menghormati bapak sama ibu yang duduk. Kalau seandainya saya diri, berarti saya kurang sopan. Ya, ibu, ya kan? Kalau dari pagi ibu saya, dari pagi saya diri, terus sampai sekarang. Ini masih ada satu lagi acaranya. Yang terakhir itu adalah di Ciranjang, Kecamatan Cikasur. Hah? Iya, satu lagi. Makanya Ustadz Naim WA, Ustadz jangan lama-lama katanya. Ya, cukup 15 menit aja. Itu doa, makan, udah pulang. Karena saya jam 3 ini harus ke bandara ibu. Jam 3 karena pagi-pagi ada acara diundang oleh kedutaan Malaysia. Iya, ya doain saya ya bu ya, diundang oleh kedutaan Malaysia untuk acara khitanan, yaitu Upin dan Ipin. Ya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu datang ke sini mau ngapain bu? Hah? Apa? Ayo mau ngapain? Mau? Apa? Coba bapak. Bapak kesini mau ngapain pak? Maulid. Maulid. Betul maulid. Ngaji. Ibu? Sama. Sekarang saya tanya, yang ngundang siapa? Ayo. Siapa yang ngundang maulid bapak kesini? Hah? Siapa? Hah? Haji Baok. Loh, sini. Haji Baok. Ini Syekh Baok ini dia baru turun gunung. Ya, mungkin dari Gunung Sari dia baru turun. Sini. Saya ini video call mulu. Saya bingung saya mau ngomong apa. Video call. Hebat kan video call. Lagi saya. Iya. Oh, apa katanya? Jawab aja. BBB. Keren kan bu? Saya udah lama bu nggak ketemu beliau. Iya, terputus hubungan kontaknya. Biasanya tuh setiap hari nggak pernah putus video call. Saya bingung saya mau ngomong apa.
Tuh, katanya doa aja doa, ya. Ya, insya Allah. Baik Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu Bapak datang ke sini untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wassalam. Ibu tahu Maulid ini adalah hari apa? Hah? Kelahiran Nabi. Betul Pak? Betul nggak? Serius? Nah, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah suatu momentum yang sangat luar biasa. Nah, makanya Maulid ini adalah Allah yang menyuruh kita. Kenapa Allah menyuruh kita? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang manusia yang sangat luar biasa. Siapa itu? Yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan dalam Al-Qur'an, lemas aman. Hah? Udah dapat snack belum? Udah belum? Udah habis lagi? Masya Allah. Biasanya ibu-ibu rajin Bu, kalau diundang acara maulid rajin pengajian, bawa tasnya gede-gede. Dulu mah yang namanya ibu-ibu, nenek-nenek, di dalam tasnya itu yang dibawa itu Majmus Syarif, ya, Yasin, berjanji tuh. Yang sekarang yang dibawa apa Ibu? Handphone. Buat apa? Celepi. Selfie, bikin status di WA, bikin status di FB. Semua segala sesuatu sekarang mau nggak cuman hanya anak muda Pak, nggak cuman hanya anak muda, nenek-nenek aja udah bisa bikin status. Kadang kalau lagi bete, ya Allah ya Rabb, statusnya mantap. LAGIGALAU lagi galau tuh nenek-nenek. Nggak cuma hanya anak muda, nenek-nenek pun selalu membuat status pada saat ketika sedang galau. Nah makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanamkan suri tauladan yang baik di dalam dirinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tuh, dalam diri baginda Rasulullah ada suri tauladan yang baik. Artinya adalah apa? Nih, kita sebagai umat Rasul, Allah turunkan seorang manusia yang sangat mulia untuk kita jadikan contoh akhlak yang begitu mulia yang ada pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bu, cinta kepada Allah, cinta nggak? Cinta nggak? Cinta sama Rasul? Cinta. Pak, Bapak cinta nggak sama Rasul? Betul. Cinta kepada istri? Cinta. Ibu cinta kepada suami? Betul, cinta. Sekarang saya tanya, Bu, kalau suami pernah nggak Bu nyakitin ibu? Sering. Pernah nggak? Sering. Pernah nggak bikin kecewa ibu? Sering. Pernah nggak bikin sakit hati ibu? Sering. Pernah nggak bikin galau ibu? Sering. Sama siapa? Yang kenceng. Hah? Ama? Nih, kalau suami mah insya Allah jawabannya dengerin ibu ya.
dengerin nih, ini hati yang paling dalam, dari lubuk hati yang paling dalam, jawaban yang begitu ikhlasnya. Ya Pak? Ya. Pak, Bapak cinta Rasul? Cinta. Bapak cinta istri? Cinta. Hah? Cinta nggak? Cinta. Cinta? Ya. Sekarang saya tanya, istri Bapak pernah nggak ngomel sama Bapak? Sering. Sering. Hah? Sering. Ibu diam dulu. Saya mau tanya bapaknya, coba. Ibu dengerin ya. Nih asli nih jawabannya, nggak bohong. Nih, Pak, istri pernah nggak ngomelin? Sering. Sering. Pak, istri apa namanya suka nyebelin nggak? Ya. Ya, Ya. betul. Bapak masih cinta? Masih. Tuh, masih cinta nggak? Masih. Masih. Pak, walaupun bagaimana Pak, sebawel-bawelnya istri kita, ya, secerewet-cerewetnya istri kita, anggap aja dia itu ibu kita. Betul. Betul nggak? Betul. Iya. Sekarang saya tanya coba, Bapak punya ibu nggak? Ya. Ibu Bapak melahirkan nggak? Ya. Punya anak nggak? Ya. Punya kan? Nah sekarang Bapak punya istri. Istri Bapak melahirkan, mendidik, merawat anaknya sampai besar. Apa bedanya sama seorang ibu? Ya Pak? Benar nggak? Betul. Betul nggak Bu? Ya, makanya Bu, kalau memang bapaknya nggak suka doyan ngaji, nggak suka doyan sholat, ya, kalau seandainya bapaknya kerjaannya cuman hardolin, tahu hardolin? Apa? Dahar? Betul. Tuh, kalau ibu punya suami kayak begitu, jangan dibuang, dipelihara, siram pakai air keras. Iya. Nah, kalau bapak punya istri nggak suka ibadah, bisanya cuma ngomelin aja, ya. Kalau bapak punya istri model kayak begitu, mau diapain Pak? Mau tukar tambah? Apa mau ganti buku nikah? Hah? Tukar tambah? Lu mah kayak handphone aja, tukar tambah. Ya, yuk kita salawat dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid ini dapat kita ambil banyak apa yang telah Allah berikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ya Bu, ibu terhadap suami pun akhlak harus baik. Ya Bu, ini kadang-kadang pada saat ketika suami ya pergi kerja tidak membuahkan hasil, ini ibu kadang suka marah. Jangan, ya Bu. Ya, karena bagaimanapun suami telah menjadikan dan ingin sekali memberikan yang terbaik untuk istrinya. Nah, begitu juga seorang suami pun harus memberikan yang terbaik untuk istrinya. Ya, ini kadang-kadang pada saat ketika seorang suami ribut sama istrinya di depan anaknya. Awas ibu, jangan sampai ketika kita ribut sama suami, ketika ribut kita sama istri, jangan di hadapan anak. Ya, sungguh bahaya. Karena kenapa? Ini kadang-kadang saling balas-membalas. Ya, suami pulang pergi malam-malam, kata suami, ku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Kata ibunya apa? Tolonglah aku sepuas hati
Hah? Ayo. Lagi bilang. Ya Bu. Ayo. Kita berikan akhlak yang terbaik untuk nggak usah jauh-jauh, keluarga aja dulu ya. Keluarga aja. Seorang suami adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Seorang suami adalah sebagai imam dalam rumah tangga. Berikan contoh kepada istrinya, didik istrinya dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri pun harus mengingatkan suaminya untuk ingat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang ayah, seorang ibu, seorang kedua orang tuanya harus mendidik anaknya dalam ibadah. Kalau seandainya kehidupan rumah tangga kita akan menjadi tentram dan aman. Betul Ibu? Betul nggak? Betul. Sekarang saya tanya, Ibu suka nggak diperintahin sholat sama suami? Woi, Bu, Ibu suka nggak disuruh sholat sama suami? Hah? Baik. Suka? Jawab, Pak, Ibu-ibu. suka nggak diingetin sama istrinya untuk sholat? Sering. Woi, Sering. Pak, Sering. sering. Ya. Awas ya Pak ya, saya kasih kunci. Kalau orang yang biasa mancing Pak, mohon maaf ya, itu nggak bakalan maju-maju Pak. Tebur. Kalau orang yang biasa mancing, hidupnya nggak bakalan maju. Hah? Maju ke tebur. Ya. Si Bapak. Nah itu akhlak yang baik yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul, kita tanamkan. Ayo ibadah sholat kepada Allah, baca Quran yang baik ya Bu, insya Allah. Jadi pada saat ketika kita punya masalah, ngadu sama Allah, jangan ngadu kepada manusia, jangan ngadu kepada tetangga ya. Ini mah kadang-kadang tetangga mah ya Allah ya Rob, ngeliat tetangga sebelahnya diomongin. Jangankan tetangga, ini mah kadang-kadang sampai guru ngaji pun diomongin itu sama ibu-ibu kalau kita datang ke pengajian. Ya Bu? Betul. Iya. Nggak boleh melihat pakai gelang emas yang berjejer di tangan. Ya Allah, itu ustazah gelangnya banyak amat. Tuh kalungnya. Tuh. Ya. Ya. Ayo. Contoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, Rasul pada saat ketika belum dilahirkan ke permukaan bumi Allah ini, itu nur Rasulullah sudah ada, sudah nyampe kepada para nabi semuanya. Nah makanya lihat Bu, Nabiullah Ibrahim, kenapa pada saat ketika ingin dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim tidak kebakar dan api itu menjadi dingin. Ibu mau tahu ada doanya? Mau nggak Bu? Ini bisa dipakai Pak, betul, bisa dipakai sama ibu, wabil khusus ibu-ibu yang masak di dapur. Ya, doanya adalah apa? Ya narkuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Ya Bu, apa nggak? Apa? Ayo ulang. Ya narkuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Nah, kalau ibu mau masak di dapur, ya ganti namanya sama nama ibu, ya ganti namanya sama nama ibu. Jadi jangan pakai nama Ibrahim. Ibu misalnya namanya Khadijah atau namanya Wati, ya. Nah ganti namanya. Ibu boleh coba, bisa dites ibu, ya. Nah pada saat ketika ibu masak di dapur, ibu baca doanya ya narkuni bardaw wassalaman ala Khadijah. Misalkan nama ibu atau namanya wassalaman ala Wati misalkan. Nah ibu silakan coba ibu pegang tuh apinya. Insya Allah ibu. Lepuh. Hah? Kebakar. Udah nyoba belum? Belum. Coba kan saya bilang coba. Tuh ya. Coba. Insya Allah ya Bu.
Tuh lihat tuh. Makanya kan lihat di berjanji luar biasa. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum azkal azkiya. Rasul diberikan suatu kelebihan yang sangat luar biasa, perhiasan yang sangat luar biasa. Ya. Nah makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa harus memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Makanya ada orang yang bilang mengatakan bahwa Maulid itu bid'ah. Bukan bid'ah, memang sudah ada dari dulu juga. Yang nyuruhnya siapa? Allah. Mana dalilnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tuh, yang nyuruhnya Allah. Sudah ada, telah ada pada diri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Tuh, yang nyuruhnya Allah berarti sudah ada dari dulu. Ya Bu? Makanya yang bid'ah itu adalah ulang tahun. Ibu tahu ulang tahun? Ya. Nah, ulang tahun itu adalah orang-orang yang PA, orang-orang yang stres. Kenapa stres? Karena tiup lilin. Udah tahu lilinnya mati, ya mau ditiup, dihidupin, ditiup, terus mati. Ngucapin selamat panjang, udah tahu mati. Bilangnya selamat panjang umur. Udah tahu mati bilang selamat panjang umur. Itu yang namanya bid'ah. Ya, tiup lilin tuh jangan. Ya. Nah makanya ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah tanamkan suri tauladan yang baik. Nah kita selaku umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun pada saat ketika ingin mendapatkan suri tauladan yang baik, akhlak yang baik, ada 3 dari ayat tersebut. Yang pertama adalah apa? Liman kana yarju barang siapa yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan segala apapun kepada kita. Kita nggak perlu minta apa-apa, hajat kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena kita telah mendapatkan suatu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Sekarang ibu mau nggak masuk surga? Mau nggak? Mau. Modalnya apa masuk surga itu? Ayo. Hah? Sholat? Belum tentu. Apa yang lain? Hah? Semua kita bisa masuk surganya Allah karena rahmat Allah. Coba, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah dan tidak mengandalkan ibadah yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Ya Bu? Betul Bu? Ibu mau masuk surga nggak Bu? Mau nggak? Bapak mau masuk surga nggak Pak? Mau. Serius mau nggak? Mau. Ibu mau masuk duluan, ibu mau masuk sendiri, apa mau dimasukin? Dimasukin. Hah? Bapak diem dulu ya, coba. Ibu mau apa? Ibu mau masuk surga? Mau nggak? Yang kenceng jawabnya mau nggak? Mau? Mau masuk sendiri apa mau dimasukin? Masukin. Hah? Ibu mah nggak kompak jawabnya. Coba saya mau tahu yang keras, ya, supaya bapak tahu, gitu. Ibu mau apa? Apakah ibu mau masuk sendiri apa mau dimasukin? Supaya bapak tahu nih, ya, Bu. Ibu mau masuk ke surga, mau masuk sendiri apa mau dimasukin? Masukin. Itu Bu. Hah? Nih kayak bapak mah tegas jawabannya. Yang jelas siapa ya? Yang keras. Yo, bapak mau masuk surga nggak Pak? Mau nggak?
Mau masuk sendiri apa mau dimasukin? Sendiri. Hah? Mau masuk sendiri apa mau dimasukin? Sendiri. Iya, ada yang masuk sendiri, ada yang masukin. Ayo coba, yang betul, yang kompak. Nih, coba saya tes dulu. Kencengin suaranya. Mau dimasukin apa mau masuk sendiri? Masuk sendiri. Hah? Ayo hitung, saya hitung 1, 2, 3. Insya Allah yang menjawab dengan keras akan mendapatkan hadiah dari Haji Baok, sebuah handphone yang sudah mati. Haji Baok. Oh, ya. Oh, ya. Ayo, Pak, mau masuk surga, mau masuk sendiri apa mau dimasukin? Sendiri. Dimasukin, Bu. Selama ini dimasukin apa masuk sendiri, Bu? Masuk sendiri. Hah? Dimasukin? Wah, nggak lihai berarti dia ya. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kita selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat ketika menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat ketika diundang datang, Bu. Jangan sampai nggak datang, ya. Jangan sampai nggak datang. Datang. Karena kenapa? Semua makanan yang telah ada di hadapan kita itu sudah dibacakan berjanji salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya berkah, ya Bu. Kalau ibu mau minta nambah silakan minta sama panitia, ya. Kalau masih kurang minta sama panitia biar banyak, biar bisa bekal ke rumah, ya. Oke? Dan makanya datang, kalau diundang nggak diundang datang. Di mana ada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, datang aja Bu, datang. Karena kenapa? Insya Allah pada saat ketika menghadiri acara peringatan Maulid di suatu tempat itu, maka baginda Rasulullah SAW akan hadir di hadapan kita, di tengah-tengah kita. Karena kenapa? Selalu memberikan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Insya Allah. Tuh, ya Bu, datang. Pokoknya ibu punya masalah, baca salawat. Ibu gak punya beras, baca salawat. Suami ibu gak pulang-pulang, baca salawat. Bapak punya istri bawel, naudzubillah min dzalik, baca salawat. Seringkali tiap hari diomelin sama bini, baca salawat. Insya Allah, ya. Ketika kita baca salawat, satu, hati kita akan ditenangkan. Segala sesuatu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya ibu kalau ada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, setiap datangannya kudu bawa duit. Tuh, ibu bawa duit nggak? Bawa nggak? Banyak nggak? Banyak. Serius? Benar? Bapak bawa duit nggak, Pak? Enggak. Banyak nggak? Dikit. Serius banyak nggak? Saya tanya, banyak nggak duitnya? Ada ya? Ada, pokoknya Ibu ada lah. kalau dipinta mau nggak duitnya?